Selamat datang di Lambe Sunda. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silahkan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Kesaksian Binal Bugil dari Republik Bremen, ditulis oleh Profesor Ariel Herianto, Associate Professor, Australian National University. 6 bulan sebelum Partai Komunis Indonesia dinyatakan sebagai partai terlarang, ratusan ribu orang Indonesia sudah dibunuh dengan tuduhan mendukung komunisme. Kurang dari setahun kemudian, jumlah korban nyawa mencapai sekitar 1 juta. Berbagai film tentang pembantaian 1965 dan dampaknya, seperti dalam film Teror Negara dan Luka Bangsa, dalam edisi ini dapat dibagi 2 jenis. Semuanya bungkam tentang para pembunuh itu. Jenis pertama, film propaganda disponsori rezim anti-komunis Orde Baru. Dalam film jenis ini, kejahatan terhadap kaum komunis ditampilkan secara terbalik menjadi kisah kejahatan oleh komunis. Tak ada adegan pembantaian terhadap komunis selama beberapa bulan sesudahnya. Jenis kedua, sebut saja film gugatan, berwujud film dokumenter pasca 1998 yang menampilkan kesaksian korban dan keluarga yang selamat dari pembantaian 65. Bagi mereka, neraka adalah hidup di Indonesia sesudah 1965 sebagai orang atau anggota keluarga yang dituduh komunis, pernah ditahan bertahun-tahun walau tanpa pernah diadili dan dibuktikan bersalah. Dalam film jenis ini, kekejaman Orde Baru dikecam, tapi sosok para Algojo 1965 tidak tampil. Kini untuk pertama kalinya sosok dan suara otentik beberapa pembantai 1965, 1966 tampil di layar lebar sebagai tokoh utama. Sebuah film dokumenter berjudul The Acts of Killing, Jagal, berisi kesaksian terperinci dan belak-belakan dari sejumlah tokoh preman yang memimpin pembantaian lebih dari 10.000 tersangka komunis di Sumatera Utara. Mereka bersaksi secara sukarela dengan mengobrol cerita, contoh peragaan, tawa, nyanyian, dan dansa-dansa. Menyaksikan film jenis pertama dan kedua menguras emosi, tapi tidak ada artinya jika dibandingkan dengan pengalaman menyaksikan Jagal. Di sini nalar dan norma moralitas yang lazim kita kenal seperti dipelintir dan dijungkir balikkan habis-habisan. Jagal, hasil kerja keras sutradara Joshua Oppenheimer bersama awak produksinya selama 7 tahun yang menghasilkan rekaman kasar sepanjang ratusan jam. Film ini berbicara tentang titik terpenting dari seluruh sejarah Republik Indonesia. Hadirnya film ini sendiri merupakan sebuah peristiwa bersejarah yang sulit dicari duanya. Satu-satunya bandingan yang layak disebut adalah 4 novel karya Pramoedya Anantatur pada 1980-an, selepas dari Pembuangan di Pulau Buru, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Novel-novel Buru melacak awal terbentuknya bangsa negara Indonesia. Film dokumenter Jagal bersaksi tentang hancurnya sendi dasar bangsa negara ini di tangan pembantai Indonesia sendiri. Yang ikut dihancurkan dalam peristiwa itu adalah salah satu kekuatan sosial yang melahirkan Indonesia, yakni komunisme. Di atas bukit mayat rekan sebangsa itulah dibentang karpet merah bagi pertumbuhan 2 kekuatan pesaing komunisme, yakni kapitalisme yang berjaya sejak 1966 dan politik Islamisasi sejak 1990-an. Sesudah 1965, 2 generasi anak Indonesia menjadi bangsa teror negara,
propaganda anti-komunisme, serta pembodohan nasional. Mereka dibesarkan sebagai makhluk cacat, yakni buta sejarah. Ada beberapa yang tumbuh kritis, tapi mayoritas generasi ini gampang menghadapi berbagai peristiwa mutakhir di sekitarnya. Misalnya, menyaksikan aparat negara di garis terdepan penegakan hukum, ternyata paling ganas memperkosa hukum untuk menjarah harta negara. Dari generasi ini pula bisa dijumpai mereka yang dengan lugunya berharap aparat negara menindak organisasi preman yang melakukan kekerasan di berbagai tempat umum. Seolah-olah negara Republik Indonesia pasca 65 dan premanisme dua hal yang terpisah, dan kepentingan mereka bertentangan. Dengar ucapan santai seorang gubernur yang akrab dengan dunia preman dan dituturkan khusus untuk Jagal. Ajaran komunis itu tidak bisa diterima di Indonesia karena di sini banyak preman. Menurut peneliti Loren Ritter, hampir separuh parlemen pasca Orde Baru diisi mereka yang berlatar belakang organisasi kepemudaan dan preman. Oppenheimer tidak berniat menggugat sejarah palsu dan mengajukan secara utuh sebuah kebenaran sejarah lain sebagai gantinya. Jagal menjelajahi beberapa wilayah di mana fakta dan fiksi, nilai benar atau salah, kadang-kadang bercampur aduk dan saling teranyam. Seperti Ananda Tour, Oppenheimer sadar bahwa medium yang mereka pakai bukan alat netral untuk berkisah tentang kebenaran sejarah. Dalam film, Oppenheimer bertindak lebih radikal ketimbang Ananda Tour dalam dua hal. Pertama, Jagal menampilkan secara binal dan bugil ironi terbesar dalam seluruh wacana dominan tentang pembunuhan 1965, juga tentang kebangsaan dan keadilan. Kedua, semua keberhasilan dicapai Jagal berkat metode pembuatan film yang terpilih secara jenius dan berani oleh sutradaranya. Film-film propaganda Orde Baru menutupi fakta kejahatan berat atas kemanusiaan. Sejumlah film dokumenter pasca Orde Baru membongkar kejahatan itu. Kedua upaya itu menjadi mubazir dengan tampilnya Jagal. Dalam Jagal, secara santai, para pembantai 1965 mengumbar kebanggaan bersaksi tentang kekejaman yang mereka lakukan sambil mengajak film pengkhianatan G30S PKI karya Arifin C. Nur 1984 yang dianggap menyesatkan. Mereka bersaksi pernah melakukan kejahatan yang jauh lebih kecil daripada yang dituduhkan para korban dalam berbagai film dokumenter terdahulu. Seorang tokoh dalam Jagal mengaku, yang kejam itu bukan PKI, yang kejam itu kita, hahaha. Klaim itu mereka buktikan dengan berkisah terperinci mempertontonkan alat-alat yang mereka pakai untuk membantai, tahap demi tahap pembantaian, dan reka ulang tindak kejahatan di beberapa lokasi kejadian yang mereka lakukan sendiri. Jagal bukan sekedar kisah pembantaian sekian puluh tahun silam. Sejumlah adegan hasil rekaman di lapangan menunjukkan mesranya para pembantai 1965 dengan pejabat negara pasca Orde Baru, baik di tingkat nasional maupun daerah. Film ini bersaksi tentang kesinambungan mulus praktek Jagal politik, hukum, dan ekonomi masa kini setengah abad setelah PKI dibinasakan. Penyakit ironis yang diidap bangsa ini nyaris telah merata menjadi milik dan tanggung jawab nasional. Dunia mencatat pembantaian 1965 sebagai salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah modern. Yang lebih memualkan dan gamblang dalam Jagal, sebagian besar pembunuh itu memamerkan impunitas yang mereka nikmati. Bahkan mereka menduduki berbagai jabatan pemerintahan. Sebagian tidak cukup puas hidup berlimpah kuasa dan harta. Mereka masih menuntut dihormati sebagai pahlawan. Semua itu dicapai Jagal berkat keberanian Oppenheimer memilih sebuah metode pembuatan film yang penuh risiko. Para pembantai 1965 bukan sekedar narasumber yang jadi objek di depan kamera, seperti sebagian besar film bertema 1965. Para pembantai itu diajak terlibat langsung dalam pembuatan film.
dengan membuat kisah fiksi mereka sendiri berdasarkan ingatan, khayalan, angan-angan, dan tanggapan mereka di masa kini atas kekejaman yang mereka lakukan dulu. Metode ini tidak dipilih secara iseng, tapi telah teruji dalam karya Oppenheimer sebelumnya, The Globalization Tapes 2003, tentang nasib kaum buruh perkebunan di Sumatera. Mereka diberi kebebasan penuh untuk menyusun cerita, menjadi bintang utama, serta memilih pemain pendukung, musik latar, setting, kostum, dan pengambilan gambar. Jagal merupakan sebuah film dokumenter tentang pembuatan film fiktif oleh para pembantai 1965 tentang kejahatan faktual mereka sendiri. Dalam Jagal ditunjukkan kesibukan mereka mencari pemain, berlatih akting, hingga membahas dampak film ini bagi Indonesia dan dunia. Sebuah fantasi absurd, seorang pembantai disertakan dalam Jagal dalam adegan bangkitnya sebagian arwah korban 65. Mereka menghampiri si tokoh Jagal di sebuah tempat nan indah permai, bukan untuk mengutuk atau membalas dendam, namun menyampaikan ucapan terima kasih dan menyematkan medali karena pembantaian 1965 menghantar nyawa mereka ke surga. Menurut kesaksian si Jagal, dalam kehidupan nyata arwah korban itu hadir dalam mimpi buruk yang menyiksa. Terjadi pula sejumlah peristiwa tak terduga yang jeli direkam dalam Jagal. Misalnya, ketika seorang pembunuh 1965 berperan sebagai korban yang puluhan tahun lalu disiksa dan dibunuhnya sendiri. Jagal jauh lebih rumit, kaya nuansa berlapis, penuh kejutan, kontradiksi, dan perubahan pada tokohnya, ketimbang yang kita jumpai dalam berbagai film lain dengan tema serupa, atau film manapun. Film ini membuka ruang bagi kajian kritis atas berbagai masalah terpenting dalam sejarah Republik ini, bahkan sejarah manusia umumnya. Juga makna film dokumenter tanpa mendesakkan sebuah pesan tunggal kepada penontonnya. Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sunda.